Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama Ana dan juga Nadila. Pemirsa, ini sebanyak 11 jemaah haji asal Kediri, Trenggalek, dan Tulung Agung, Jawa Timur yang sempat diindikasi terpapar COVID-19 akhirnya dinyatakan negatif. Pemirsa, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Surabaya, Rosidi Roslan, menyatakan hasil negatif tersebut diperoleh setelah melalui pemeriksaan intensif, termasuk swab test. Meski begitu, pihaknya menekankan pentingnya kewaspadaan bagi jamaah haji, sebab mayoritas jamaah yang diperiksa merupakan lansia dengan riwayat penyakit bawaan. Karena itu, Bidang Kesehatan Haji telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melakukan pengawasan selama 14 hari ke depan. Pemirsa, COVID pernah menghantui dunia di tahun 2020 hingga 2023 awal. Lantas, seperti apa kewaspadaan yang harus dilakukan untuk mencegah terjangkit COVID lagi? Kami saat ini sudah bergabung bersama dengan Bapak Rosidi Roslan yang merupakan Ketua Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi Surabaya. Kemudian juga kami terhubung dengan Dr. Hermawan Saputra yang merupakan pengamat kesehatan yang juga Ketua Umum PPIAKMI. Selamat siang, Bapak-Bapak. Selamat siang, Mbak. Oke, kami mau ke Pak Rosidi ya terlebih dahulu. Pak Rosidi, ini informasinya ada 11 jamaah haji di Surabaya sempat dinyatakan positif COVID, tapi ini saat pemeriksaan antigen, namun dinyatakan negatif setelah menjalani pemeriksaan PCR. Ini kronologinya sebenarnya seperti apa, Pak Rosidi? Ya, makasih atas waktunya. Dapat kami jelaskan bahwa memang seluruh jemaah haji yang akan ke Indonesia itu disarankan untuk pengisian SSHP ya, satu sehat hal pas gitu. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memperkuat pengawasan pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia. Nah, salah satunya adalah kita melakukan screening suhu tubuh, kemudian kita lihat bagaimana pengamatan visual dari petugas untuk melihat ya PPLN itu yang bergejala. Kemudian yang kedua, kita juga memperkuat data surveillance kita dengan langkah deteksi dini ya sebagai bahan untuk bagaimana kita melakukan respon cepat atas kejadian yang berpotensi wabah. Dan salah satunya adalah kita ingin mendapatkan gambaran nyata kasus-kasus sehingga kita bisa melakukan respon cepat. Ya, salah satunya kita melakukan setiap PPLN pelaku perjalanan luar negeri itu yang akan ke Indonesia itu kita sarankan ya kebijakan pemerintah untuk melakukan pengisian formulir SSHP atau satu sehat health pass gitu ya. Nah, kita sudah menotifikasi kepada semua stakeholder terkait termasuk otoritas bandara, kemudian maskapai dan juga travel agents yang kita notifikasi. Kemudian kita ingatkan seluruh PPLN baik warga negara Indonesia dan warga negara asing untuk mengisi formulir SSHP itu sebelum mendarat di Juanda. Jadi setelah perjalanan dari luar negeri maksudnya seperti itu. Kemudian kita terapkan di Bandara Internasional Juanda, di Terminal Kedatangan Internasional juga untuk menyambut kedatangan jemaah haji tahun 2025 ini. Karena jemaah haji juga saat pulang juga berasal dari luar negeri. Nah, memang kalau kita lihat ada perlakuan khusus jemaah haji ya, semua proses dilakukan di asrama haji. Jadi alurnya yang pertama kita jemaah haji itu mengisi SSHP sebelum terbang ke Indonesia, kemudian
ketika pengisian itu kan ada barcode-nya, nanti dikumpulkan melalui tenaga kesehatan haji Indonesia. Kemudian di bandara ya tidak masuk terminal langsung. Jadi langsung diangkut ke asrama haji oleh bus kita ya, bus Kemenak. Kemudian sehingga proses jemaah haji itu kita lakukan di thermal scanner ya, pengamatan visual, dan juga ada scan barcode yang akan kita lakukan di asrama haji. Nah, lalu bagaimana kita lihat ya, yang bergejala atau seperti apa di SHP itu kan ada, kalau dia bergejala itu ada merah ya. Kalau pas di scan barcode-nya itu nanti kan ada merah, misalnya ada yang orange, ada yang kuning, dan kemudian ada juga yang hijau. Nah, biasanya kalau yang merah itu artinya bergejala. Nah, nanti kita lihat ada beberapa jemaah haji yang kita scan itu warnanya merah. Nah, itu akan kita lihat ya, kita scan, kemudian kita swab ya, artinya kita ambil sampelnya, kita swab. Nah, semua jemaah haji yang kita swab itu semuanya hasilnya negatif ya, termasuk nanti dari jemaah haji yang 11 jemaah haji itu ya yang dinyatakan kemarin itu kan ada indikasi COVID gitu ya. Jadi itu namanya suspek COVID yang terduga ya, yang diduga COVID, yang memang kita tahu bahwasannya bagaimana kita mengetahui untuk di awal gitu ya. Dari hasil itu kemudian kita swab tes antigen gitu ya, semuanya negatif. Kemudian kita ada beberapa sampel itu kita lihat secara visual, kita amati beberapa sampel itu, kemudian ada beberapa yang kita kirim ke laboratorium, dan setelah diperiksa kan hasilnya negatif. Itu Mbak ya, prosesnya. Pak Hermawan, kami juga ingin bertanya kepada Pak Hermawan, melihat jemaah haji yang sempat positif kemudian negatif, pengamatan Anda bagaimana? Apakah kemudian protokol kesehatan di tempat ibadah haji di Mekah ini sudah cukup baik, dan penanganan pasca kedatangannya seperti apa Pak, pengamatan Anda? Baik, terima kasih Mbak Ana. Jadi setelah kita dilanda pandemi COVID ya, periode 2020 hingga 2022 yang lalu, dunia itu tetap waspada terhadap COVID. Jadi kewaspadaan itu tetap dilakukan baik di dalam negeri maupun dari perjalanan luar negeri. Nah, di luar negeri terutama perjalanan ibadah haji ini sebenarnya cukup ketat ya, karena screening yang menyangkut banyak resiko karena faktor usia, karena faktor komorbid, dan tentu saja juga untuk beberapa kasus karena adanya perubahan cuaca, perubahan iklim di luar negeri, terutama di Arab Saudi dengan Indonesia. Ingin saya menyampaikan begini, kita mudah sekali mengidentifikasi kemiripan kasus influenza biasa dengan COVID-19 ini ketika kita menghadapi kepulangan jamaah haji kita. Di Arab Saudi saat ini suhu atau cuaca itu sedikit hangat dan bahkan panas ya. Jadi lebih dari 40 derajat Celcius bahkan hingga 45 derajat Celcius. Jadi ketika Arab Saudi yang cuacanya demikian, setelah prosesi haji yang berlangsung beberapa minggu, sekembalinya dari luar negeri itu mengalami perubahan suhu dan cuaca. Apalagi intensitas fisik dari ibadah haji itu cukup menguras tenaga, maka terjadi perubahan cuaca dan juga transisi fisiologi, itu akan menyebabkan terjadi penurunan daya tahan. Dan kasus yang paling mudah itu akan ada batuk, pilek, bersin, demam, dan pada akhirnya ini yang disebut sebagai ILI, influenza-like illness kita menyebutnya. Dan ciri khas ini mirip sekali dengan COVID. Nah, oleh karena itu tetap ada kewaspadaan lebih, baik oleh jamaah maupun oleh pemerintah sendiri. Kenapa? Karena ini menyangkut penyelamatan nyawa, penyelamatan jiwa, tentu karena faktor usia, dan memang mayoritas usia jamaah haji kita kan cukup lansia ya, dan juga tentu berkaitan juga dengan komorbid, mungkin kan ada resiko hipertensi, diabetes, dan bahkan penyakit lain seperti jantung koroner. Itu sebabnya tetap diperlukan pemeriksaan kesehatan, baik di puskesmas, klinik, maupun vaskes lain, sepulang dari ibadah haji dan setelah ada di Indonesia. Apalagi yang oleh embarkasi melalui pemeriksaan di pintu gerbang masuk dari luar negeri, itu diindikasi adanya demam dan juga
seperti tadi ya, influenza-like illness yang kewaspadaan penting. Nanti tinggal pemeriksaan seperti tes PCR yang membuktikan bahwa memang jamaah kita aman dari COVID. Dan ini bukan kekhawatiran yang mengada-ada atau berlebihan, tetapi justru untuk melindungi jemaah haji agar jangan sampai tiba di tanah air karena kelelahan, ada faktor komorbid, dan juga akhirnya membahayakan diri maupun orang lain. Tetapi kita merasa gembira yang tadinya atau kemarin itu ada suspek 11 orang jemaah kita dari Jawa Timur, itu pada akhirnya diketahui negatif. Nah, tentu saja ini perlu dipantau karena kemungkinan ada false positif, false negatif COVID itu seringkali terjadi. Sebagaimana masa inkubasi dengan juga waktu terpapar dengan waktu testing yang belum tentu bisa kita pastikan penegakan diagnosis secara utuh, Mbak Ana dan juga Mbak Nadila. Jemaah haji ini berpulang ke Indonesia. Kami jeda dulu pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan topik ini tentunya di Apa Kabar Indonesia Siang.